Nama saya Ahmad Muhammad Yakub. Saya adalah dosen di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Saya juga koordinator untuk kerjasama di International Aviation Partnership Universitas Airlangga. Ya, saya rasa salah satu keunggulan di universitas kami, di departemen kami, pendidikan manajemen. Yang pertama, kami sama seperti yang ada di Universitas Airlangga, kita memberikan balance yang sangat kuat terhadap pengukuran indeks prestasi akademis dan juga non-akademis. Kita sangat memperhatikan perkembangan dari soft skill dari mahasiswa kami. Salah satunya di tempat kami memperkenalkan metode pengukuran prestasi mahasiswa bukan hanya berdasarkan IPK, tetapi juga indeks yang memperhitungkan soft skill mereka. Itu yang pertama. Kami juga dalam rangka balancing itu tadi ada berbagai macam kegiatan. Salah satunya yang menjadi salah satu rutin kami adalah kita mengadakan pertunjukan ludruk. Ini cukup unik karena selain mengasah kemampuan soft skill mahasiswa dalam mengorganisasi suatu acara pertunjukan, tapi mereka juga bermain ludruk yang tujuannya juga ada bagian CSR ya. Karena kita tahu sendiri bahwa seniman ludruk itu ekonomi mereka cukup kurang bagus. Mereka kalah saingan dengan televisi. Nah, kita bantu mereka dengan semoga membawa ludruk kembali mainstream. Kami juga memiliki penekanan yang kuat terhadap pembelajaran entrepreneurship. Kami memiliki yang namanya rumah usaha mahasiswa. Di situ ada satu rumah yang didedikasikan untuk mahasiswa dan para pengusaha-pengusaha yang lebih senior untuk berkumpul, mereka berdiskusi, mereka terjadi mentorship di rumah itu dengan harapan jumlah lulusan kami yang memilih jalur entrepreneurship akan semakin besar. Ya, saya rasa hal-hal tersebut wajib kita lakukan. Itu adalah sesuatu yang cukup klasik ya. Dalam penyusunan kurikulum kita selalu mengajak bicara stakeholder internal maupun eksternal. Nah, eksternal di sini salah satu yang paling penting adalah dunia industri itu sendiri. Jadi kurikulum kami selalu direview oleh dunia industri sehingga ada match yang cukup bagus juga antara apa yang dilakukan dalam kampus dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja. Betul sekali, itu memang sangat penting ya. Kami menyadari bahwa engagement alumni kami itu belum sekuat beberapa perguruan tinggi lain yang lebih major seperti UGM atau ITB atau UI ya. Tapi kita juga terus berusaha untuk meningkatkan engagement tersebut. Kita beberapa tahun belakangan rutin melakukan tracer study. Jadi begitu mahasiswa lulus, kita kontak mereka, kita tanyakan bagaimana keadaannya, sekarang sudah bekerja di mana, level gajinya berapa, dan lain-lain. Selain itu kita juga memiliki yang namanya PPKK, Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan, yang di situ kita juga menjembatani komunikasi antara lulusan kami yang mungkin belum terserap di dunia kerja dengan perusahaan-perusahaan. Ya, memang gini, kalau di universitas kami, di Universitas Airlangga, departemen kami ada di bawah itu sangat menekankan pada perbaikan mutu pendidikan. Pendidikan di sini juga berkaitan dengan kurikulumnya, tapi juga prosesnya, proses operasionalisasi harian. Oleh karena itu kami mengikuti yang namanya AIMS, Airlangga Integrated Management System, yang di situ menggabungkan antara pengukuran berdasarkan Malcolm Baldrige, terus juga ada standar ISO dan juga IWA 2 atau IWA 2. Nah, kaitannya dengan reputasi, kami meyakini bahwa reputasi akan follow saat kita melakukan yang terbaik untuk institusi, yang terbaik untuk mahasiswa, melakukan kinerja organisasi dengan kita berusaha menuju ke sempurna. Meskipun sempurna itu susah ya, tapi kita menuju ke situ, reputasi akan mengikuti. Kurikulum pasti beda ya, karena beda program studi, mereka akan memiliki kurikulum yang berbeda. Cuman dalam hal kegiatan mungkin ya, dalam kegiatan kami di Departemen Manajemen itu bisa dikatakan kalau di level ekonomi mungkin ya, kami selalu bisa mengirimkan mahasiswa terbaik kami untuk mengikuti kegiatan Mawapres, mahasiswa berprestasi. Bahkan di tahun kemarin kami berhasil menjuarai juara 3 Mawapres nasional atas nama saudari Fania Santoso ya.
Jadi setelah dia menang di ajang departemen kami, dilombakan di fakultas, dilombakan tingkat universitas juara 1, akhirnya ke tingkat nasional dia juara 3. Itu memang tidak terlepas dari usaha berat dia ya, karena dia memang sangat aktif sekali mempelopori, mengadvokasi masalah lingkungan. Tetapi di kami juga melakukan sesuatu. Jadi jika ada potensi-potensi mahasiswa yang menurut kami itu adalah berlian, perlu diasah lebih lanjut, itu kita akan melakukan pembimbingan. Jadi kita lihat dari parameter Mawapres itu apa sih seseorang bisa menjadi Mawapres. Oh, dia harus mengikuti kompetisi, dia harus conference ke sana kemari dan lain-lain. Nah, itu yang akan kita berikan kepada beberapa mahasiswa tersebut. Nah, salah satu yang mungkin sukses story kami adalah Financial Solutions. Saya rasa pasti ya, secara langsung maupun tidak langsung yang kami hasilkan itu adalah para alumni. Nah, secara langsung maupun tidak langsung mereka yang akan membawa bendera departemen atau membawa bendera universitas kami, sehingga itu akan otomatis ya. Sehingga yang paling bagus yang bisa kami lakukan adalah ya selama melakukan atau selama proses pendidikan di institusi kami, kita memperlakukan mahasiswa sebaik-baiknya, dalam artian apa kebutuhan mereka kita berusaha untuk mencukupi, memberikan pengajaran yang bukan hanya kognitif ya, tetapi juga sentuhan-sentuhan moral. Karena di tempat kami kita punya tagline Universitas Airlangga itu adalah excellent with morality. Jadi kita mau menjadi yang excellent tetapi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Nah, itu kami terjemahkan kalau dalam kurikulum itu ada mata kuliah agama itu ada bukan cuma satu kali, tapi ada beberapa mata kuliah agama. Yang terakhir adalah saat mereka sebelum lulus di semester 7 kalau nggak salah, mereka punya kewajiban untuk mengambil mata kuliah agama 2 kalau nggak salah. Nah, di situ sebenarnya diajarkan adalah moral, tentang etika, seperti itu. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi banyak sekali dosen-dosen kami yang dari lulusan kami ya, mereka mengajukan kuliah di luar negeri atau di dalam negeri di universitas yang lain, tetapi kembali lagi untuk berkontribusi. Tetapi di kami juga beberapa tahun belakangan yang kami cukup banggakan terbuka terhadap lulusan yang bukan dari universitas kami sendiri. Jadi benar-benar merit based dalam hal pemilihan dosen. Saya sendiri sebenarnya bukan alumni dari UNER, tetapi ya saat ini saya bekerja sebagai salah satu staf tetap di Erlangga. Ya memang kalau dari hasil tracer tadi ya beberapa tahun belakangan trennya memang lebih banyak lulusan kami yang menempati posisi di pemerintahan atau di industri tapi dalam negeri. Tapi ada growing trend within these 3 years ya, itu ada peningkatan jumlah lulusan kami yang mulai memasuki multinational corporations, dan juga ada beberapa yang bekerja di luar negeri. Tapi yang perlu saya banggakan sebenarnya sisi morality-nya itu, saya rasa salah satu lulusan kami Ayu Kartika Dewi, dia menjadi salah satu orang atau salah satu pihak yang pertama kali atau pada masa awal-awal Indonesia mengajar, beliau atau dia mau keluar dari pekerjaan di Singapura, terus dia mau mengikuti kegiatan tersebut, sekarang sedang mengambil S2 di Amerika, itu cukup membanggakan kami. Ya, kalau memang ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Karena di kami juga di manajemen itu ada beberapa kekhususan manajemen ya. Ada pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, operations dan supply chain, serta yang paling baru kita memperkenalkan entrepreneurship. Nah, untuk entrepreneurship sendiri memang kita rancang it's not for everyone. Kita tightly select beberapa orang yang masuk ke penjurusan tersebut. Kita seleksi yang kita tidak mementingkan kuantitas. Jadi dalam seleksinya memang ini belum dimulai, tetapi ada planning tahun depan insya Allah akan running ya. Di situ akan melibatkan juga unsur-unsur pengukuran traits, kepribadian. Jadi kita benar-benar ingin mencetak entrepreneur yang handal. Mungkin itu yang membedakan program studi kami. Kita punya spesial kelas ya, yang itu memang untuk menciptakan entrepreneur. Karena gini Mas, tantangan di kami itu beda mungkin dengan universitas yang lain ya, dalam hal mencetak entrepreneur ini. Karena universitas lain, tidak perlu saya mention namanya ya,
itu lebih menekan karena inputnya sendiri itu memang input sudah siap untuk jadi entrepreneur. Sementara dari kami kebanyakan kita bidik misi itu banyak sekali mahasiswa bidik misi, mahasiswa yang kuliahnya itu mengandalkan beasiswa itu banyak sekali. Nah, mengubah mindset mereka menjadi entrepreneur itu merupakan challenge bagi kami. Ya, kami sangat bersyukur ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, memang selama ini kami fokusnya adalah pada perbaikan dari internal kami. Reputasi will follow. Jadi kami melihat acara ini sebagai salah satu apresiasi yang diberikan oleh stakeholder yang juga merupakan stakeholder kunci dalam media ya, pers ya, teman-teman media. Dan juga yang saya dengar ini kan metodenya pengambilan sampelnya dari ini ya, dari para user ya, dari industri HR. Ya, saya rasa ini menjadi sesuatu yang memicu kami untuk berbuat lebih bagus lagi ke depan. Nah, seperti itu. Mungkin satu hal yang tadi mungkin kelupaan ya, dalam hal pengajaran ya. Kami men-challenge mahasiswa kami, terutama yang mengambil jalur-jalur, karena untuk lulus kan mereka harus skripsi ya. Nah, di skripsi itu kita membebaskan mereka untuk melakukan penelitian, either itu kuantitatif, kualitatif, bahkan beberapa eksperimental design yang cukup rumit, sehingga kita pernah mendapatkan award dari pihak lain juga, dari salah satu stakeholder kami itu yang menyatakan bahwa kualitas penelitian dari mahasiswa kami itu cukup advance, dan itu cukup membanggakan kami.